Jadikan engkau wahai manusia hakikatmu itu maqiyati, wadah untuk mengenal aku. Jadi ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, zikrullah, asma sifat Allah tidak dikasih kepada malaikat, tidak dikasih kepada hewan, kepada pohon, tidak dikasih satu pohon untuk ngaji turuhnya, namanya ar-ruh an-nabati. Ada kucing, leher, semua itu ar-ruh al-hayawani. Tapi mereka tidak punya satu ar-ruh di sini, namanya ar-ruh al-qudusi. Ar-ruh apa? Ar-ruh al-qudusi. Ruh, bukan roh kudus. Roh kudus Jibril. Pakai istilah ar-ruh al-qudusi. Kalau ruhul kudus sedina Jibril, tidak pakai istilah. Kalau ar-ruh al-qudusi itu hakikat kita, itu yang Allah hembuskan ke tubuh ini, maka tubuh ini jadi ada. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, summa sa'altu, ini langsung saya baca, lalu aku bertanya kepada Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir bertanya kepada Allah, lalu ruhnya mendapatkan jawaban. Kok bisa? Karena Allah kalau berkalam melalui ruh, kolbu aja enggak, kolbu nggak bisa nangkep, mesti kolbunya lenyap dulu baru masuk ke dalam ruhnya, ruhnya nangkap. Ruhnya di mana, Bu? Pak, ruh kita di mana? Di kepala. Di mana? Di jenggot. Ruh kita itu tidak bertempat di dalam tubuh, tidak di luar tubuh. Disebut min amrillah, itu rahasia Allah. Karena dia rahasia, kalau ini hanya diberikan kepada orang-orang ahli rahasia. Rahasia bahasa Arabnya sir. Jadi sir ini, sir itu boleh disebut qalbunya ruh, itu yang boleh terima hal ini. Setelah ditelan oleh beliau, dibahasakan ulang menjadi bahasa manusia. Dan kalam ini gak diturunkan ke jin, gak diturunkan ke monyet, ke malaikat aja gak dapat. Yang dapat cuma manusia. Walaupun sang Nabi Muhammad SAW sudah wafat, kerasulan sudah selesai, kenabian sudah ditutup, tapi kewalian masih berlanjut. Yang wali kan ruhnya. Nabi itu wali gak? Ya, yeah. Nabi wali, benar. Tapi wali Nabi gak? Belum tentu. Waduh, kiai asli benar. Saya ada nanya ke kiai di salah satu tempat, Nabi itu wali gak? Enggak. Gimana caranya? Nabi bukan wali. Yang benar kayak tadi, wali belum tentu Nabi, tapi Nabi pasti. Kenabian ditutup, kerasulan ditutup, kewalian ditutup enggak? Nah, pegang ini terus sampai mati. Yang ditutup apa? Kerasulan, kenabian, kerasulan, syariat sudah selesai. Tapi bab hakikat ma'rifat berlanjut sampai kiamat. Puncaknya nanti Imam Al-Mahdi. Semoga kita termasuk pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, wahai Tuhanku, min ayyi syai'in khalaqtal malaikah. Ini tanya Syekh Abdul Qadir, beliau ini kepo. Tahu kepo enggak? Kepo, malaikat dicipta dari apa ya Allah? Apa jawaban Allah? Ini jangan dibenturkan pakai dalil hadis. Ini bab ma'rifat. Apa kata beliau? Qala li, menjawablah Allah Ta'ala, ya Ghawthal A'zam, wahai kekasihku, khalaqtul malaikata min nuri, aku ciptakan malaikat bukan dari nuri, ada tambahannya, min nuril insan. Khalaqtul malaikata min nuril insan,
Aku ciptakan malaikat dari nurnya sang insan. Insan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqtul insana min nuri, dan aku ciptakan sang insan, pakai alif lam di situ. Itu bisa semua, tapi sang insan pertama aku ciptakan sang insan itu min nuri, dari nur aku. Siapa yang berkalam di situ? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat dicipta dari apa? Nur sang insan, al-insan al-Muhammadi, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih mulia Nabi Muhammad ke malaikat. Beneran nih, lebih mulia Jibril atau Nabi Muhammad? Serius? Maka bisa jadi guru tidak mencapai maqam muridnya di dalamnya. Kalau dalam ilmu Al-Quran, Sayyidina Jibril dalam thariqah, coba lihat di sana thariqah, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Jibril, Allah, berada. Itu sanad thariqah. Kalau sanad hakikat, Sayyidina Muhammad langsung Allah, bawahnya Jibril, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan ikuti saya salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim barikalla. Wahai manusia, Allah berkalam, wahai kekasihku Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai semua manusia, aku jadikan sang insan. Ini insan bukan? Benar? Benar nih. Kalau insan itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk. Kalau hewan hidup untuk. Kalau babi hidup untuk kawin. Jadi kalau ada orang stres bunuh diri karena urusan kawin, bukan saya ngomong, orang Lampung yang ngomong ya. Ini yang jomblo-jomblo jangan pernah stres urusan cinta. Itu belum tentu cinta, siapa tahu syahwat. Siapa tahu syahwat. Karena kalau cinta itu dari Allah. Maka kita jatuh cinta menghantarkan kita kepada Allah, walaupun di rumah tangga ada konflik-konfliknya. Semua konflik dan mesra di rumah tangga itu menghantarkan orang kepada Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada nih rumah tangga tengkar tambah benci, itu belum dapat mahabbah yang nur, masih dapat mahabbah yang nar. Nar neraka. Makanya rumah tanggaku nerakaku. Tapi kalau yang nur, rumah tanggaku surgaku. Kalau nggak tengkar malah nggak seru. Jadi kalau nggak rame gitu nggak seru. Nah itu baru tuh nur. Bapak Ibu, apakah kita ini mengira Nabi SAW itu menikah nggak ada konflik? Ada konflik nggak Nabi? Nabi SAW lagi sama istrinya Maria Al-Qibtiyah di rumah Sayyidina Umar yang dikasih ke Nabi Muhammad dan Hafsah datang pulang, ngamuk lah Hafsah. Jadi istri ngamuk itu biasa ya. Yang penting jangan minta cerai aja ya.
ceraikan aku, ya sudah. Wahai insan, ja'altul insan matiyati, aku jadikan engkau wahai manusia, hakikatmu itu matiyati, wadah untuk mengenal aku. Jadi ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, zikrullah, asma sifat Allah enggak dikasih kepada malaikat, enggak dikasih kepada hewan, kepada pohon, enggak dikasih. Waktu pohon ikut ngaji itu ruhnya, namanya ar-ruh an-nabati. Ada kucing, ada semuanya itu ar-ruh al-hayawani. Tapi mereka enggak punya satu ar-ruh di sini, namanya ar-ruh al-qudusi. Ar-ruh apa? Ar-ruh al-qudusi. Ruh, bukan roh kudus. Roh kudus Jibril, pakai alif lam. Ar-ruh al-qudusi. Kalau ruhul kudus Sayyidina Jibril, nggak pakai alif lam. Kalau ar-ruh al-qudusi itu hakikat kita, itu yang Allah hembuskan ke tubuh ini, maka tubuh ini jadi ada. Jadi ini walaupun mukanya macam-macam, ya benar nggak macam-macam? Ya ada laki, ada perempuan. Ruh kita tidak laki, tidak perempuan. Itulah masalahnya. Ruh kita tidak laki perempuan, kok sekarang tubuh kita adalah laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya semua orang yang kenal Allah disebut rijal, walaupun dia perempuan. Rijal itu laki, tapi terjemahannya bukan laki. Rijal di situ kekasih. Apa terjemahan di situ? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Surat An-Nur ayat 37. Kekasih-kekasih Allah, baik laki-laki dan perempuan, tidak lalai mengingat Allah. Apapun kesibukannya di kantor, di pasar, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, dia tidak lupa kepada Allah SWT. Ini ibu-ibu gitu, rijal. Bapak-bapak gitu nggak? Kalau nggak, nisa. Bapak-bapak kalau nggak zikrullah, nggak kenal Allah, itu banci. Jadi banci dalam ilmu hakikat bukan yang begini-gini. Orang begini itu mungkin dia komunitasnya perempuan, dia laki-laki, bisa dibuktikan. Mungkin dia kemayu-kemayu, bukan itu yang banci. Banci itu orang nggak kenal Allah. Maka siapapun yang kemayu-kemayu, kalian gak usah takut. Segera kenal ya Allah, nanti Allah akan kasih kejantanan yang baru. Ya, ini bukan hiburan, ini dia bukan.